Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo curhat ihwal dirinya disebut sebagai Pak Lurah yang dapat menentukan calon presiden di pemilu mendatang. Presiden Jokowi juga mengungkap soal ejekan terhadap dirinya yang dinilai sebagai cerminan hilangnya budaya santun bangsa Indonesia. Kami akan mengulasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dan kami juga sudah mendapatkan konfirmasi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko untuk bergabung, tapi kita masih tunggu Pak Muldoko. Saya sapa dulu Bang Fahri, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Fahri, Anda pasti sudah mendengar ya pidato kenegaraan Presiden tadi langsung dibuka dengan curhatan Presiden Joko Widodo yang menyebut ternyata dirinya sering disebut Pak Lurah. Kalau menurut Bang Fahri, Pak Lurah untuk Presiden Jokowi itu konotasinya negatif atau positif? Saya kan orang yang lama juga di sekitar kekuasaan, bahwa memang di DPR itu terutama itu kalau menyebut, setahu saya sejak zaman Pak SBY dulu memang mereka menyebut presiden itu Pak Lurah. Karena dalam politik kita dengan sistem presidensialisme memang presiden itu adalah epicentrum dari semua isu kan. Sehingga kalau orang mengutip mau nyebut nama nggak enak, mau nyebut presiden nggak enak, itu akhirnya mereka menyebut lurah kan. Lurah itu kode. Ya, saya ingat juga dulu zaman Pak SBY, kalau saya koordinasi sama Mas Anas Urbaningrum itu juga pakai istilah lurah juga. Gitu. Jadi sebenarnya itu terminologi yang biasa, yang mungkin ini jadi ramai karena presiden mungkin merasa bahwa banyak pengatasnamaan terhadap beliau itu yang beliau tidak tahu atau beliau tidak setujui begitu. Jadi saya kira itu ada unsur biasanya, tapi concern presiden saya kira baguslah untuk mengingatkan orang juga jangan terlalu mudah menggunakan atau mengatasnamakan presiden begitu. Tetapi ya beliau juga sudah bilang tadi kan, itu kan resiko sebagai orang besar ya, orang di pusat kekuasaan, jangankan Presiden Republik Indonesia, lurah yang sebenarnya saja di kampung-kampung itu atau kepala desa, ketua RT itu dipakai namanya sama orang. Jadi kalau kita jadi orang nomor satu, salah satu konsekuensinya adalah nama kita dipakai. Bahkan juga orang populer, artis ya kan, public figure itu juga namanya atau sebutan namanya disebut-sebut orang untuk satu kepentingan. Itu biasa itu, saya kira. Baik, tadi konteksnya adalah Presiden mengatakan Pak Lurah itu memang adalah kode, tapi dibalik itu Presiden concern soal namanya yang sering dicatut atau dikait-kaitkan dengan penentuan Capres-Cawapres. Tapi Bang Fahri, Anda percaya tidak kalau Presiden Jokowi tidak memberikan arahan soal Capres-Cawapres ke elit-elit politik? Sebenarnya begini, lebih baik kita meletakkan beliau dalam posisi yang tepat sekarang ini, karena beliau juga tahu bahwa ini adalah satu transisi, akhir dari transisi yang baik, dan sampai hari ini beliau berada dalam posisi yang sangat baik ya. Jarang sekali presiden yang akan berakhir di seluruh dunia itu mendapatkan approval rate yang bagus. Jadi Pak Jokowi itu sebenarnya dalam posisi approval rate yang bagus. Karena itulah kita sendiri berkepentingan secara nasional memposisikan beliau agar dalam transisi ini beliau berperan secara maksimal mengawal transisinya secara baik. Nah, tapi ada tentu kita nggak bisa mengontrol perilaku orang, terutama mungkin juga orang-orang di sekitar kekuasaan itu sendiri yang menggunakan nama beliau untuk satu hal yang kira-kira menurut beliau itu merugikan. Saya kira peringatan dari beliau itu adalah biasa supaya situasi yang baik ini jangan dirusak oleh hal-hal yang menurut beliau berhati-hatilah begitu. Jadi misalnya beliau memberikan contoh banyak calon, tidak saja calon presiden tapi juga calon apapun ya, karena beliau punya approval rate yang bagus, tentu ingin terasosiasi dengan beliau kan. Saya kira itu satu hal yang biasa kok. Saya melihat itu
dalam perjalanan sistem politik kita ini ya itu terjadi di semua tingkatan gitu. Oke. Jadi gubernur juga kalau ada yang baik oleh bupatinya mengasosiasikan diri atau Baik. oleh kepala desa mengasosiasikan diri, itu biasa, itu terjadi di seluruh Indonesia. Baik, tapi apakah praktik yang biasa ini sebetulnya mengganggu Presiden Jokowi? Sekarang sudah bergabung Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Selamat malam Pak Muldoko. Ya, selamat malam. Baik, Pak Muldoko, tadi dalam pidato kenegaraannya Presiden Jokowi langsung membuka pidatonya dengan tadi mengatakan bahwa dirinya kerap disebut Pak Lurah. Sebetulnya apakah ada kegelisahan yang begitu besar sampai Presiden merasa perlu mengangkat soal ini di pidato kenegaraan? Ya, ini menurut saya sih sebagai ice breaking ya, agar ini bisa mudah dipahami oleh masyarakat karena ditempatkan pada urutan yang pertama. Jadi memang istilah Pak Lurah itu mungkin masyarakat juga perlu tahu ya. Sebenarnya bahasa ini atau diksi ini disematkan oleh para relawan dulu. Kenapa istilah itu diberikan kepada Pak Jokowi? Karena beliau adalah seorang pemimpin yang merakyat, yang sangat memahami berbagai persoalan masyarakatnya. Itu sebenarnya awal-awalnya. Tapi tadi kan sudah sangat ditegaskan bahwa saya bukan lurah, saya adalah seorang presiden. Kalau beliau mengatakan saya seorang presiden, maka posisi netral di situ melekat di dalamnya. Untuk itulah sebenarnya presiden ingin menegaskan bahwa kami netral dalam urusan perpolitikan ke depan ini, begitu. Oke, tapi begini Pak Muldoko, Iya, ketika lebih Presiden memberikan menekankan contoh seperti ya, tadi memberikan contoh ada elit politik, ada partai politik yang mengkait-kaitkan dirinya terkait dengan arahan Capres-Cawapres, kemudian juga memakai foto Pak Jokowi di berbagai baliho-baliho begitu ya. Tapi secara spesifik apakah Presiden juga langsung menegur mungkin ke elit politik atau ke partai politik yang dalam tanda kutip mencatut-catut nama Presiden Jokowi? Boleh dijawab nanti Pak Muldoko, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.